Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba materinya tentang di sini ya, pertemuan ke 19 sampai dengan 20 ya, di 14 Oktober 2020. Jadi kita akan mampu melakukan copy data, bagaimana cara melakukan move data, mampu bekerja dengan sheet, mampu format number, mampu melakukan alignment, border, font size dan pattern, mampu buat bingkai pada laporan border. Terus kita akan coba mengetahui fungsi-fungsi formula statistik, logika if dan fungsi yang lainnya. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya ya. Misalkan saya buka di sini Excel ya. Buka Microsoft Excel ya. Buka Microsoft Excelnya. Kemudian saya di sini file baru ya, atau sheet baru. Nah, sekarang kita akan coba melakukan copy data ya. Misalkan di sini saya membuat data seperti ini. Misalkan di sini adalah data penjualan ya. Nah, di dalam Excel ini sini ada baris dan kolom ya. Nah, ketika kita menulis dengan tulisan yang panjang, maka di sini akan memecah kolom ya, atau melewati garis kolom, maka tinggal ditarik saja seperti ini ya. Seandainya tidak ditarik juga bisa, misalkan posisi kayak tadi. Nah, kita pilih blok di sini ya. Pilih blok di sini, pilih merge cell, maka akan memecah beberapa kolom. Nah, kemudian kalau saya ingin di sini copy data, kamu klik kanan di sini ya, copy. Kemudian misalkan saya taruh di app di sini, klik kanan paste ya. Nah, itu cara mengcopy data ya. Nah, kalau cara memindahkan data bagaimana? Misalkan yang di sini di kolom A atau A1 di sini saya akan pindahkan ke, misalkan saya akan pindahkan ke H misalkan ya. Nah, kamu di sini kalian klik di garisnya ya, garis yang warna hijau, klik tahan, lalu geser ke H di sini. Misalkan ke H3 ya. Nah, maka akan pindah. Kalau misalkan saya pindah dua-duanya bagaimana? Berarti di blok semuanya, kemudian klik di salah satu pinggir garisnya, misalkan taruh pindah ke sini gitu ya. Itu cara moving data, cara copy data ya, cara memindahkan data. Nah, misalkan ada angka juga sama ya, misalkan 1 2 3 2 3 4, bahkan misalkan ada rumusnya, misalkan di sini ada angka, misalkan di sini ada 20 ya, di sini ada 10 ya. Nah, kalau saya kalikan di sini misalkan 20 kali 10 misalkan sama dengan ini kali 10 ya, maka di sini 200. Nah, di sini kan ada rumusnya nih ya. Nah, ada rumusnya. Ini juga bisa kita pindahkan ya. Misalkan saya klik aja di sini, geser ke sini ya. Jadi ini rumusnya juga udah sudah ikut terpindah gitu, atau termove, sudah ikut pindah. Nah, misalkan saya di sini melakukan perubahan ya, misalkan 20 saya ganti menjadi 50. Maka di sini rumusnya juga berubah ya. Misalkan 10 nih saya ganti menjadi 15 ya. Ketika saya enter, maka di sini akan berubah. Ya. Jadi dimanapun posisinya ya, tidak jadi masalah, yang penting rumusnya terbawa gitu ya. Nah, itu cara kita melakukan copy data dan juga move data ya. Nah, sekarang bekerja dengan sheet ya. Bekerja dengan sheet itu bagaimana ya? Nah, di sini ini kita lihat, ini namanya sheet ya. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Misalkan saya sini pilih sheet 3 ya. Oke, bekerja dengan sheet ya. Oke, misalkan saya di sini akan membuat suatu data ya. Misalkan di sini daftar penjualan misalkan ya. Daftar sini, daftar penjualan ya. Kemudian di sini bulan ya. Bulan, kemudian titik 2 ya. Bulan titik 2, misalkan September 2020. Kemudian di bawahnya di sini ada nomor ya, ada nomor urut ya,
Kemudian di sini kode barang, ada nama barang ya. Jadi di sini untuk judulnya di sini menggunakan 2 row ya, nama terus enter ke bawah terus barang ya. Jadi tidak 1 row gitu, tapi 2 row. Harga satuan, kemudian jumlah barang, kemudian di sini total uang ya. Total uang. Kemudian di sebelahnya di sini misalkan cukup ya segini ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini akan kita melakukan nomor urut ya. Membuat nomor urut misalkan 1 sampai 5 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin membuat nomor otomatis ya, misalkan kita satu diklik tarik ke bawah, maka di sini ada autofill ya di bawah sini nih, namanya autofill option, klik pilih file series. Tapi kalau kita mau langsung muncul otomatis 2 3 4 nya, berarti di sini kamu ketik dulu 1 dan 2 ya, kemudian di blok ya dua-duanya, kemudian tarik ke bawah, maka muncul otomatis ya. Nah, kemudian kode barangnya di sini misalkan A1 ya, B1 ya. Sini A2, A3 misalkan. Kemudian di sini ada B2 ya. Nah, A1 itu untuk misalkan kode barangnya adalah ada mouse ya. Mouse. Kemudian di sini ada AC split ya. AC split keyboard ya. Stabilizer. Kemudian yang terakhir di sini ada AC window GL ya. AC window GL misalkan. Nah, ini agak lebar ya, saya tarik aja. Kemudian harga satuan di sini misalkan bebas ya, di sini misalkan ada 50.000 ya. 50.000. Kemudian di sini 1.500.000 ya. Kemudian yang keyboard 445.000. Kemudian stabilizer 75.000 ya. Kemudian AC split window di sini 2 juta. Nah, kemudian di sini jumlah barang kita dalam membelinya ya, misalkan ada 5, ada 2, kemudian 32 di sini 30 dan juga 5 ya. Kemudian total uangnya di sini. Nah, misalkan kalau di sini berarti menggunakan rumus perkaliannya sama dengan ini kali ini ya. Berarti D7 kali E7 D7 itu adalah harga satuan, E7 itu adalah jumlah barang, enter. Lalu saya copy ke bawah ya. Nah, seperti ini. Maka sudah muncul di sini untuk hasil perkaliannya. Nah, kemudian kita akan coba format number ya. Di sini saya akan menggunakan di sini rupiah ya, atau Rp Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia maka kita menggunakan Rp. Caranya misalkan saya blok yang ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya general ya, di menu home. Di sini ada general, klik di sini. Kemudian pilih di sini more format number ya, more format number, klik. Nah, kemudian pilih border ya. Pilihnya di sini number, pilih number. Kemudian di sini ada counting. Nah, di sini desimalnya nggak apa-apa 2 ya. Kalau misalkan 2 itu berarti ntar di belakang titik ada 00 itu ya. Kalau misalkan kita di 0 kan berarti kosong ini ya. Nah, contohnya di sini lihat ya, di sampel di sini. Kalau 3 berarti nambah di sini di belakang titik ada 30. Nah, kita 0 saja di sini. Kemudian kita cari yang simbolnya itu adalah Indonesia ya. Cari di sini. Misalkan di tengah-tengah ya, biasanya Indonesia. Nah, ini ya, Indonesia. Klik Indonesia, klik oke ya. Maka di sini udah muncul Rp-nya ya. Nah, untuk yang di sini ya, kita tinggal copy saja format yang di sini ya, di kolom F, klik ini ya. Lalu ke sini pilih format painter, klik.
kemudian arahkan ke sini ya, paste pointernya di blok aja di sini. Maka di sini RP-nya sudah muncul ya. Jadi kita nggak usah pilih format number lagi accounting, tapi kita copy formatnya saja. Oke, saya ulangi ya. Di sini kan masih normal ya, belum ada RP-nya. Nah, kita akan coba copy format yang di sini ya, bukan copy rumus tapi copy format. Klik di sini. Nah, di sini ada namanya format painter. Klik di sini ya. Kemudian sekarang arahkan ke kolom D atau di 50 dan seterusnya, di blok, diklik dulu lalu blok ke bawah, tahan ya. Nah, akan muncul untuk stylenya ya, atau format daripada yang di kolom F gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan coba meratakan memformat pada judul ya di sini. Nah, karena di sini ada ini ya, ada data di sini, maka saya judulnya itu diarahkan ke sini, ke ujung kolom F ya, di blok dari sini, di blok, kemudian di sini pilih merge and center. Kemudian di sini juga sama, di blok lagi, pilih merge and center. Jadi di tengah-tengah ya judulnya. Kemudian kita bold ya, atau ditebalkan. Kemudian di judul ini saya berikan garis bawah 2. Nah, di sini ada underline, klik underline, pilih double underline ya. Seperti itu ya. Kemudian di sini ya, saya akan coba rata tengah, itu center. Setelah itu saya pilih di sini border ya. Nah, di border di sini pilih yang all border. Maka di sini ada penebalan pada ini ya. Pada apa? Pada data. Kemudian saya blok di sini. Kemudian saya tulisannya di bold ya, biar beda. Kemudian yang atas di sini saya akan berikan arsir ya. Arsir itu adalah pattern ya. Pattern. Jadi kayak diarsir gitu kan. Caranya bagaimana? Di blok di sini. Kemudian di sini ada yang namanya border ya, sama yang tadi border, klik border. Nah, di sini pilih more border paling bawah ya, klik. Nah, kemudian di sini kita pilihnya fill ya, ada fill di sini. Fill. Nah, saya pilih fill, kemudian di sini ada color, misalkan saya warnanya warna merah ya. Kemudian di sini patternnya misalkan saya pilih yang ini ya. Nah, oke, maka hasilnya seperti ini nih sampelnya ya. Oke. Maka hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, itu ya. Oke, kemudian yang ini juga sama, saya kasih pattern ya. Kasih pattern. Bisa klik kanan ya, atau bisa di sini ya. Pilih more border, saya klik kanan aja di sini ya. Saya klik kanan di sini. Kemudian pilih yang di sini format cell ya, kalau klik kanan. Nah, sama di sini kita pilih fill lagi. Kemudian pilih pattern, misalkan saya pilih yang warna kuning ya. Kemudian di sini saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tuh ya. Nah, ini menggunakan pattern. Kemudian perhatikan di sini ya, di judul di sini. Di sini kan nomor, terus di bawahnya urut, kode, terus di bawahnya barang. Nah, di sini di tengah-tengah itu ada garisnya ya. Nah, saya akan coba buang garisnya. Klik kanan, di blok dulu. Klik kanan, pilih format cell ya. Nah, di sini kamu pilih border ya. Nah, di border di sini ada border di sini ya. Nah, ini yang ada tag, ada tag, ada tag, ada tag. Nah, ini garis yang ini kamu klik aja, misalkan di sini klik. Maka udah hilang, maka oke, maka seperti ini hasilnya ya. Jadi akan lebih kelihatan lebar dan lebih rapih gitu kan. Nah, itu cara format font ya, merubah font, border, dan juga fill atau pattern. Nah, sekarang misalkan di tabel di sini saya akan berikan penebalan ya. Penebalan di pada border pinggirnya ya, di blok aja di sini. Kemudian klik kanan lagi setelah di blok ya, format cell, pilih border lagi di sini. Nah, di sini ada yang namanya style ya. Nah, stylenya saya misalkan yang pilih yang ini ya, yang garis 2 nih. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada warna ya. Misalkan saya pilih warnanya warna hijau ya, warna hijau. Kemudian biar diterapkan ke sini, ke bordernya ya, ke sini kamu klik di pinggir-pinggir di sininya nih. Klik, 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 klik. Yang tengah nggak usah ya. Jadi semua pinggir diklik lagi biar hasilnya ntar kayak gini. Kemudian oke. Nah, lihat hasilnya ya. Jadi di paling pinggir itu ada penebalannya ya, seperti itu.
Oke, itu cara kita memformat ya data rata tengah ya, rata kiri. Kemudian ketika kita ingin misalkan di sini ada kotak-kotaknya ya, sebenarnya kotak-kotak ini kan membantu juga kalau misalkan kurang nyaman dengan kotak-kotak ini ya. Kamu bisa menghilangkan dengan cara pilih view ya. Pilih grade lainnya di checklist. Maka di sini putih blank kayak di Microsoft Word ya. Nah, itu. Jadi ya di sini sesuai dengan selera ya. Mau ditampilkan silahkan, mau enggak juga silahkan. Kemudian saya di sini untuk jenis hurufnya saya rubah ya. Jenis hurufnya misalkan menggunakan yang style yang berbeda. Misalkan pilih di sini yang ini ya, atau yang model gini, silahkan. Sama yang ini juga. Ya, kalau misalkan nggak dirubah juga nggak apa-apa ya, sesuai dengan selera. Oke ya, itu ya cara memformat data ya di tabel ya. Ditambahkan juga arsir seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya fungsi ya. Fungsi. Oke, saya coba ngetik di sini ya. Fungsi itu apa sih ya? Ya, fungsi itu adalah ya suatu rumus yang sudah disiapkan ya, suatu rumus yang sudah disiapkan oleh di sini harusnya. Nah, ketika ada kasus seperti ini ya, ketika kita nulis tiba-tiba loncat seperti ini nih, hapus saja. Kemudian kita klik di pas fungsi di sini. Kemudian kamu tekan F2 ya untuk melanjutkan di kalimat ini gitu kan ya. Misalkan disiapkan oleh MS Excel ya. Kalau misalkan kita terlalu panjang mau di ke bawahin nggak apa-apa, itu tinggal kamu enter seperti ini ya. Nah, tapi kalau mau dilanjutkan kamu klik di sini ya. Ingat, kita nulisnya itu di kolom A ya pertama kali. Maka kalau kamu mau ngedit terus kliknya di B bukan F2, maka dia nggak berfungsi ya. Jadi kamu harus di kolom yang pertama ketika kita ngetik. Nah, klik di fungsi, tekan F2 ya. Maka di sini aktif ya untuk untuk kursornya gitu kan. Kita lanjut lagi ya, Excel, untuk memberikan suatu fungsi ya, koma di sini. Untuk memberikan suatu fungsi, ini udah panjang ya, saya enter saja. Untuk fungsi ya di dalam Excel, syarat utama ya harus diawali dengan operator sama dengan ya, atau seperti ini, sama dengan ya. Nah, jadi kalau misalkan gak diawali dengan sama dengan ini ya, maka rumus ini atau fungsi ini tidak akan berjalan ya. Jadi harus ada itu ya. Oke, lanjut di sini misalkan setelah itu baru kita masukin fungsinya. Enter, perlu panjang. Misalkan fungsinya yang akan kita gunakan ya. Contoh misalkan fungsi formula ya. Contoh fungsi formula. Misalkan gini ya. Misalkan ini formula ini
Misalkan di sini ya saya masukin misalkan sama dengan ya, sama dengan B5 ya, B5 kali C5 ya. Nah, B5 itu berarti kolom B baris 5 dan C5 ya, kolom C baris 5. Misalkan contoh di sini, misalkan di sini ada angkanya 200 ya. Berarti ini kan B berapa nih? Misalkan di sini B7 ya. Saya rubah di sini misalkan B7 aja di sini ya. Misalkan B7 ya. Terus di sini juga C7 ya. Jadi sini bebas sebenarnya ya. Nah, kenapa saya B7? Lihat di sini angka 200 itu ada di B berapa? B7. Lihat di sini di namebooknya B7 kali C7. C7 itu misalkan di sini kali 20 ya. Nah, maka ntar hasilnya di D7 itu adalah di D7 itu di sini hasilnya ya. Berarti B 200 kali 20 berarti 40.000 ntar hasilnya di sini. Coba kita masukin sama dengan ya. Ini B7 bintang kali C7 ya. Maka hasilnya adalah 40.000 seperti itu. Nah, ini hasil daripada fungsi formula ya. Fungsi formula ya yang ada di Microsoft Excel gitu kan. Nah, kalau misalkan saya mau menjumlahkan ya, misalkan jumlahnya di sini ya 20 2000 ya ditambah 20. Tapi di sini sama dengan sum ya. Fungsinya itu sama dengan sum ya, buka kurung. Ini ditambah ini ya, B7 ditambah C7, maka hasilnya adalah 2020 gitu kan. Nah, itu pengertian fungsi dan cara menggunakan fungsinya ya. Oke, nah itu fungsi formula. Nah, sekarang kita akan mengerjakan fungsi statistik ya, fungsi statistik. Jadi fungsi statistik ini ya, saya akan coba di sini sheet baru ya. Fungsi statistik. Fungsi statistik ya. Jadi yang sering digunakan adalah ya fungsi statistik ini yang fungsi statistik ya yang sering ya digunakan di Excel adalah, nah misalkan di sini ada contoh misalkan sama dengan sum ya, sama dengan sum. Jadi misalkan di sini sum ya, misalkan sama dengan ya, sama dengan sum. Berarti ini untuk apa? Untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan. Kemudian misalkan di bawahnya berikutnya fungsi statistik itu ada misalkan average ya, average ya, average di sini untuk rata-rata ya. Di sini mencari ya, mencari nilai rata-rata ya. Kemudian ada apa lagi ya selain average ya? Ada count ya. Count di sini untuk mencari jumlah data. Ada mark ya. Ada min ya. Nah, ini fungsi-fungsi statistik yang sering digunakan di Microsoft Excel ya. Oke, kita contohkan ya. Misalkan di sini ada ini ya. Kita coba misalkan membuat data untuk mencoba fungsi statistik. Misalkan di sini daftar nilai mahasiswa
semester 1 Politeknik PGRI Banten ya. Mata kuliah misalkan Excel ya. Kemudian di sini ada nomor 1 ya, nama mahasiswa. Kemudian di sini ada nilai ya. Nah, seperti itu. Ini geser aja ke sini biar agak lebar ya. Ini kecilin, oke. Misalkan nomor 1 di sini ada sampelnya misalkan 1 sampai 5 ya. Nah, misalkan namanya di sini adalah Fajar ya. Misalkan di sini ada Rifa ya, Udin, Satrio ya, Septa. Nah, ya, ini. Nah, sini misalkan nilainya adalah ada 64 ya, 50, 55, 70, 90 ya. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan ya. Misalkan kita akan menggunakan fungsi statistik mencari total nilai ya. Misalkan total nilai di sini. Saya blok di sini ya. Di sini misalkan total nilai ya. Kemudian ada nilai rata ya. Nilai terbesar misalkan ya. Nilai terkecil. Nah, di sini biar sama semuanya ya. Saya akan blok vertical seperti ini. Nah, kemudian geser seperti ini. Nah, di bawahnya tambah lagi misalkan jumlah data ya. Jumlah data. Ya, seperti ini. Nah, kalau nilai terbesar berarti ini fungsi statistik menggunakan yang ini ya, menggunakan sum yang ini, yang menggunakan sum. Berarti di sini kita tulis di sini sama dengan ya, sum buka kurung, lalu blok dari atas sampai bawah seperti itu. Berarti di data G7 sampai G11 ya, enter. Maka di sini total nilainya adalah 329. Nah, sekarang yang nilai rata-rata bagaimana? Berarti sama dengan ya, APRAG ya. APRAG buka kurung, blok dari sini sampai sini, enter. Nah, itu ya. Berarti yang APRAG yang ini. Sekarang yang ini ya, yang nilai terbesar, yang mak di sini. Berarti di sini sama dengan mak buka kurung, blok dari sini sampai sini, enter. Nah, sekarang nilai terkecil berarti sama dengan min ya. Min buka kurung, blok dari sini sampai sini, enter. Ya, jumlah data berarti sama dengan kon ya. Kon buka kurung, blok dari sini sampai sini, berarti jumlahnya ada 6. Nah, kalau misalkan datanya ada 100, berarti muncul 100 data di sini ya. Karena sini cuma datanya 5, berarti munculnya di sini adalah 5 ya. Nah, ini hasil fungsi menggunakan fungsi-fungsi statistik ya di Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi logika ya. Fungsi logika. Di sini kita tulis dulu di sini ya. Fungsi logika ya. Ya. Jadi fungsi logika itu ya, di Excel itu selain kita bisa menghitung, kita juga bisa menggunakan fungsi logika ya. Ya, dengan fungsi ini ya, dengan fungsi logika ini ya, logika ini dapat menentukan ya penilaian apakah suatu pernyataan benar dan salah ya. Nah, ini ya. Jadi selain kita bisa menghitung ya, kita juga bisa menggunakan operasi ya atau fungsi logika menentukan penilaian apakah
suatu pernyataan itu benar dan juga salah ya. Sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh ya, kita masukkan atau isi ya, atau isi misalkan A5 ya, di sini di sel A5 dengan angka 20 ya, dengan angka 20, dan sel A6 kita masukin angka 10 misalkan ya. Nah, contoh di sini berarti kita di A6 ya. Di A5 ya. A5 masukin angka 20, di A6 kita masukin angka 10 ya. Nah, sekarang kita akan coba mengisikan ekspresi ya, mengisikan ekspresi atau pernyataan di A7 di sini ya, di A7. Misalkan di sini di A7 itu kita akan masukkan sama dengan di sini. Kemudian A5 ya. Misalkan di sini ekspresi atau pernyataannya adalah di sini misalkan lebih kecil daripada A6 ya. Klik 10-nya atau A6. Nah, ini pernyataannya berarti salah kan? Berarti kalau salah itu berarti hasilnya adalah false ya, atau false ya. Nah, coba enter ya. Maka di sini akan false ya. Karena di sini ekspresi logikanya salah ya. Operatornya salah ya. Operatornya di sini kan atau ekspresinya salah. Jadi harusnya yang benar itu adalah A5 ya, lebih besar daripada A6, atau 20 lebih besar daripada 10. Maka ketika di enter ini karena operatornya benar ya, logikanya benar, maka akan melakukan perintah yang benar gitu kan. Enter, maka di sini true ya. Jadi kalau misalkan ekspresinya benar, logikanya benar, maka hasilnya adalah true ya. Nah, itu fungsi logika ya, yang akan kita pelajari di Microsoft Excel ya. Oke, untuk fungsi if ya akan kita bahas di pertemuan besok ya, di pertemuan di tanggal 15 ya, di hari Kamis. Oke, kalian pelajari dulu sampai di sini ya. Bisa coba-coba ya fungsi logika di Excel, bisa dicari di internet ya, banyak ya contoh-contohnya. Oke, pertemuan saya hari ini itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa japri atau bisa komentar di link YouTube saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.